sumber alamnya yang berlimpah-limpah. Dilihat dari market, skup market yang begitu besar, 240 juta, terus juga sumber daya manusianya. Jadi kita berpikir, juga kita melihat perkembangan China. Saya bersyukur, saya warga negara Indonesia, cuma ada darah sedikit dari China-nya. Jadi saya bisa ikut segala forum apa yang menjadi kesejahteraan. Sebab saya juga diundang sebagai berapa kali The World Chinese Entrepreneur. Dia ceritanya bahwa orang China, negara begitu besar, bisa begitu cepat pembangkitan ekonomi. Dia bilang, ya karena dia ada karakter, orang Chinese ada karakter, tradisi, penghemat. Saya tidak mau konten, karena dia profesor, karena dia hadiah Nobel, mendapat hadiah Nobel. Begitu dia turun, saya berdiskusi sama dia, dialog. Saya katakan, China merdeka tahun 49. Dari tahun 49 sampai tahun 79, zamannya Mao Zedong bagaimana? Jadi makanan, pangan aja itu harus antri dengan kupon lagi. Terus bajunya itu biru melulu, hitam kosmetik betul gitu. Itu pun juga mereka juga hidupnya sehat. Cuma tidak sampai orang yang mati kelaparan secara massal tidak. Karena itu komunis sangat ketat mengontrolnya di sana. Terus itu zamannya Mao Zedong. Oke, phase pertama 30 tahun. 30 tahun kedua zamannya Deng Xiaoping. Ya, Deng Xiaoping dia katakan, entah itu kucing putih atau hitam atau warna yang lain, asal dia bisa menangkap tikus adalah kucing yang terbaik. Nah di sanalah dia harus langsung sama-sama dibagikan, tidak lagi kooperasi. Siapa yang mau rajin? Kalau dipukul rata, paling-paling mendapatkan penghargaan award. Orang lama-lama malas jadinya. Karena begitu, terus diperbolehkan itu perdagangan, diperbolehkan orang kaya lebih duluan, sehingga saya katakan itu namanya merdeka dalam hal productivity. Jadi productivity itu tidak ada batas. Orang itu kerja terus harta, kerja terus kekayaan dengan karyanya mereka masing-masing. Apa yang kejadian? China negara yang begitu besar. Memang juga ada kekurangan-kekurangan. Dia bukan murni lagi sejarah negara komunis, negara sosialis. Itu hanya di pemerintahan saja. Karena dia juga tahu kalau demokrasi dibuka, dia pasti dalam GDP per kapita di bawah 3.000 itu pun juga takut karena penduduk yang begitu 1,3 lebih katanya, mungkin lebih dari sana. Karena central government begitu kuat, terus market adalah kapitalis, diperbolehkan segalanya asal tidak melanggar hukum. Ya,
Jadi di sana jadi termasuk belakangan, kalau bapak-bapak tahu, yang 5 tahun yang lalu kita tidak kedengaran kereta api yang tercepat, tidak pernah tahu. China import, dipretelin, di innovation, sama dia punya teknologi. Sekarang dunia ini kereta api yang tercepat, yang termurah adalah China. Bahkan dengan kereta api yang cepat ini, nanti dia bisa sampai ke Singapura. Tapi sanalah juga dia China pada 2004 itu sudah tanda tangan dengan Indonesia, dengan ASEAN, yang mana kita dan pemerintahan yang sekarang. Jadi 3 tahun yang lalu saya sudah dalam hati saya itu sign of krisis. Kita mau memikirkan bagaimana kalau kita dihantam dengan barang-barang China. Karena China dia itu dari hulu, medium, sampai hilir, dia itu integrated. Di Indonesia tidak ada integrated. Bahkan usaha Indonesia itu hit and run kebanyakan. Saya bicara kebanyakan, tidak semuanya. Kita sendiri, termasuk di pasarnya, kita itu motor bikin sendiri, termasuk knob kita juga bikin sendiri, termasuk guard bikin sendiri, album sheet bikin sendiri, pelong juga bikin sendiri. Kalau tidak diintegratin, saudara-saudara, jadi kita kekalahan kita adalah persaingan cost. In the future, there is cost competition. No way. You cost dari bahan baku, cost dari bahan penolong, cost dari segalanya. Building, machinery, delivery, distribution, semuanya. Jadi di China pun sebetulnya 35 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mereka itu sangat eager. Bahkan pemerintah itu sangat eager, termasuk China sendiri. Masing-masing provinsi itu bersaing, masing-masing kota mereka bersaing, wali kotanya, gubernurnya, semuanya demikian. Karena mereka naik pangkatnya, mau dipromosikan berdasarkan you bisa bagaimana GDP-nya naik. Dan sekarang ini belakangan 5 tahun 10 tahun mereka sadari environment penting. Tapi dengan pembangunan yang begitu cepat, yang eager pemerintahnya, sehingga industri itu terbentuklah di sana. Jadi the world industry terbentuklah di China. Nah kita sudah terlalu pagi, tapi negara kita bersyukurlah kalau kita sudah demokrasi. Jangan feedback lagi. Cuma bagaimana tata negara ini itu harusnya seperti Pak Jual bilang, ABG, akademisi, bisnis, government, itu harus bersatu padu. Yang mana pemerintahnya itu harus berani bertekad mengorbankan untuk sementara waktu. Yang mana bahan baku, yang mana sudah bisa kita ada industri hilirnya atau industri mediumnya, itu sudah langsung di stop. Memang kita sadari mau menyetop itu dalam 2-3 tahun bahkan 5 tahun mungkin kita kekurangan devisa di bidang itu, tapi kita harus berani melangkah. Kalau kita di ASEAN ini, kalau Indonesia
termasuk Ali Markus juga tidak mau kalah sama mereka. Saya kira di luar ini kita untuk sama-sama kita memikirkan masa depan kita. Akhir kata, sebagai warga negara Indonesia yang bagus, tentunya cintailah Republik Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ali Markus. Kami ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya pada acara hari ini. Karena keterbatasan waktu beliau tidak bisa berlama-lama pada kesempatan kali ini. Maaf, saya tidak 30. Namun sebelumnya kami undang Bapak Markus untuk memberikan buku karangan beliau 100 Jurus Bisnis kepada seluruh pembicara pada hari ini. Yang pertama, kami undang ke depan jurus bisnis Ali Markus, seorang anak bangsa. Selain kepada seluruh pembicara, kami undang juga Bapak Arwin Lubis. Saya mohon maaf, saya mungkin duluan. Ya, terima kasih izinkan saya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Acara selanjutnya kami kembalikan kembali kepada Bapak Syahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira kata inovasi tidak hanya dibatasi untuk masalah-masalah produk atau industri, tapi kebetulan di bidang saya adalah infrastruktur dan logistik. Kebetulan di kedeputian saya itu ada 46 BUMN yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, mulai dari PLN, Jasa Marga, Pintu 1, 2, 3, 4, Angkasa Pura, dan sebagainya. Inti inovasi di dalam hal ini bahwa sekarang ini delivery system dari sistem birokrasi kita ini mengalami problems, ya. Jadi semuanya berhenti, bukan tidak adanya inovasi, tapi memang eksekusinya tidak ada. Transformasi undang-undang infrastruktur, mulai dari undang-undang jalan, undang-undang pelayaran, undang-undang kereta api, dan sebagainya, sudah perfectly dilakukan atas dorongan dari multinational institution seperti World Bank, ini. Bahkan hasilnya beberapa memang menguntungkan, menjadi lebih baik. Tidak ada yang namanya satu rent seeking di bidang-bidang itu karena korporasinya menjadi lebih transparan. Tapi beberapa justru menjebak kita untuk tidak bisa bergerak. Nah, inovasi di